Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami mengerjakan tugas IPA. Kenalkan, nama saya Rika. Nama saya Rina. Nama saya Ikan. Ikut video IPA kami. Saza, kami kan ada tugas IPA. Apakah Ustazah berkenan kami wawancarai? Yang pertama, menurut Ustazah, apa pengertian dari keanekaragaman hayati di Indonesia? Keanekaragaman hayati di Indonesia itu adalah berbagai jenis makhluk hidup yang ada di bumi, baik di darat, di laut, atau di segala ekosistem yang ada di bumi ini. Selanjutnya, menurut Ustazah, bagaimana keanekaragaman hayati di Indonesia pada saat ini? Kayaknya untuk saat ini tuh ada sebagian yang sudah punah atau keadaannya itu kondisinya udah nggak bagus lagi gitu, karena ulah manusia yang kurang bertanggung jawab atau kesadaran kita sebagai manusia yang sedikit rendah gitu. Jadi keanekaragaman hayati itu udah nggak kayak sama seperti dulu lagi. Yang terakhir, menurut Ustazah, apa solusi yang dapat ditawarkan untuk mencegah kepunahan hal tersebut? Nah, berarti solusinya ya dari kita sendiri, karena tadi kan kurangnya kesadaran. Berarti kita harus lebih menyadari bahwa keberlangsungan makhluk hidup di bumi ini akan tetap baik, akan tetap terjaga kalau kita itu bisa meningkatkan kesadaran. Misalnya dari hal-hal yang kecil dulu, misalnya membuang sampah di tempatnya. Nah, kalau misalnya kenapa sih terumbu karang sekarang banyak yang rusak? Nah, itu kan karena banyaknya sampah kan. Nah, itu ulah siapa sampah? Kan ulah kita. Berarti kita bisa melakukan hal yang sederhana untuk keberlangsungan makhluk di dunia gitu. Sekian Ustazah. Ya. Syukran ya Ustazah. Ya, udah. Data tentang deforestasi, kebakaran hutan, banjir, dan kekeringan yang ada di Indonesia selama 30 tahun terakhir. Menurut data, Indonesia masuk dalam daftar 10 negara dengan angka kehilangan hutan hujan tropis tertinggi pada 2018. Pada tahun tersebut, Indonesia kehilangan lahan hutan hujan primer tropis seluas 339.488 hektar. Angka tersebut berada di urutan ketiga setelah Brazil dan Kongo. Ekspansi lahan perkebunan sawit, terjadinya kebakaran hutan, serta pengalihan lahan hutan untuk pemukiman menjadi pemicu terjadinya deforestasi. Untuk mengukur angka deforestasi, Indonesia telah melakukan penghitungan sejak 1990. Indonesia pernah mencatat angka deforestasi tertinggi, yakni mencapai 3,51 juta tahun. Pada tahun 1996 hingga tahun 2000, luas tersebut berdiri atas 2,83 juta hektar lahan kawasan hutan dan 0,68 hektar non kawasan hutan. Terjadi kebakaran hutan yang hebat menjadi pemicu tingginya deforestasi di tanah air. Bahkan dampaknya dirasakan hingga ke negara jiran. Deforestasi tertinggi kedua di Indonesia adalah pada tahun 2018 hingga 2015 dengan luas 1,9 juta hektar yang terdiri atas 0,82 juta hektar lahan kawasan hutan dan 0,28 hektar lahan non kawasan. Masih terjadinya tumpang tindih perizinan pengelolaan kawasan hutan, ancaman kebakaran hutan, serta pengalihan lahan hutan menjadi pemukiman masyarakat akan menjadi pendorong terjadinya deforestasi di tanah air. Penyebab dan ancaman bagi keanekaragaman hayati tersebut. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam dan juga lingkungan alam yang sangat luar biasa indah, sehingga kedua hal ini bisa dibilang juga menjadi salah satu aset utama yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan alam yang ada di Indonesia. Deforestasi adalah kegiatan mengunduli hutan dan dengan tujuan membuka lahan atau mendapatkan sumber daya hutan yang bisa merusak hutan. Tingkat deforestasi paling besar yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1996 hingga tahun 2000, di mana terjadi deforestasi sebesar 3,51 juta hektar per tahunnya. Hal ini secara signifikan juga berkaitan dengan tingkat bencana alam banjir pada tahun terkait karena kurangnya penyerapan air pada daerah tersebut. Selama 30 tahun terakhir, deforestasi, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia sudah menurun dengan sangat signifikan.
tepatnya, laju deforestasi, kekeringan banjir, dan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia sudah menurun sebesar 73,1%. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.